Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara penggunaan probiotik yang 4 perikanan. Dari mulai cara fermentasi air kolam pembesaran ikan lele, cara fermentasi air kolam penetasan telur lele, dan cara bagaimana membibiskan probiotik ini ke pakan ikan lele. Nah, buat sahabat yang mau tahu caranya, subscribe dulu yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lalu simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi probiotik E4 ini salah satu probiotik yang sebagian petani itu menggunakannya ya. Dimana selain bagus untuk meningkatkan kualitas air, probiotik ini juga sangat mudah didapatkan di pasaran. Dan harganya pun itu relatif murah ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan sahabat mau beli probiotik E4 perikanan ini, tinggal datang aja langsung ke toko pakan. Itu otomatis sudah pasti banyak. Nah, perlu sahabat ketahui juga ya bahwa probiotik E4 ini ada bermacam jenis ya. Ada E4 pertanian, ada E4 peternakan, dan ada E4 perikanan. Jadi sahabat kalau mau beli itu E4 perikanan dan warnanya yang seperti ini ya, ini pink. Oke sahabat, jadi sebelum saya lanjut ke tutorialnya, ada baiknya juga sahabat mengetahui dulu ya komposisi yang ada di botol ini. Apa fungsinya, apa manfaatnya untuk budidaya ikan lele kita. Jadi sekarang saya akan bacakan dulu ya. Probiotik E4 ini, 1. Memperbaiki mutu air tambak. 2. Mengurai bahan-bahan sisa pakan kotoran ikan atau udang menjadi senyawa organik bermanfaat. 3. Menekan mikroorganisme patogen. 4. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan atau udang. 5. Menekan hama dan penyakit yang ada dalam tambak. Jadi kesimpulannya, bakteri ini akan mampu mengurai kotoran-kotoran ikan yang ada di dalam kolam. Itu artinya akan menjadi bahan organik yang bisa dimakan lagi sama si lele. Yang kedua, otomatis air pun akan lebih bagus lagi karena kotoran tadi itu udah diurai sama bakteri ini. Nah, keuntungan yang ketiga itu bakteri E4 ini mampu menekan hama-hama seperti bakteri-bakteri yang jahat yang ada di dalam kolam. Jadi seperti itu ya. Oke sahabat, jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari cara fermentasi air kolam pembesaran. Nah, di mana cara fermentasi air kolam pembesaran, selain kita membutuhkan E4 perikanan ini, kita juga harus membutuhkan garam ya. Nah, untuk garam ini terserah sahabat ya, punyanya di rumah garam seperti apa. Mau garam grosok boleh, garam yang beriodium pun boleh ya. Nah, apa manfaat garam ini? Manfaat garam ini, 1. Untuk menetralkan air ya. 2. Untuk membasmi bakteri yang terbawa di dalam air. Yang ketiga, untuk menekan zat asam yang di dalam air. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk bahan yang ketiga itu adalah molase ya. Kalau sahabat misalkan tidak mempunyai molase, itu bisa menggunakan gula aren atau gula merah. Nah, untuk gula merah ini ada baiknya kita rebus dulu ya, dicairkan dulu dan lalu kita dinginkan dulu. Nah, apa fungsi dari gula ini? Fungsi dari gula aren ini untuk makanan bakteri yang ada di dalam botol ini. Jadi selama kita fermentasi di dalam kolam, itu bakteri ini akan memakan gula aren ini. Jadi seperti itu ya sahabat. Nah, untuk penggunaannya sendiri, saya di sini menggunakan 1 tutup botol ini untuk per meter kubik air ya. Jadi bukan per meter kolam. Jadi per meter kubik air. Misalnya kolam sahabat ukuran 2 kali 6, berarti itu 6 meter. Kalau misalkan kolam sahabat tinggi airnya 50 cm, itu otomatis airnya ada 3 kubikan ya. Jadi bisa dipakai dengan 3 tutup botol ini. Jadi untuk aturan ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kolam sahabat. Yang penting sahabat tahu aturannya, 1 tutup botol ini per meter kubik air. Nah, untuk penggunaan garamnya di sini saya biasanya 1:1 ya. Kalau 1 tutup botol ini berarti 1 sendok garam ini. Kalau misalkan 5 tutup botol ini,
Jadi berarti kita bisa memakai 5 sendok garam ini, jadi sesuaikan aja ya. Nah, lalu untuk bahan yang ketiga itu gula aren atau molase ya. Untuk gula aren atau molase ini saya di sini tidak ada takaran khusus ya, karena ini hanya sekedar untuk memberi makan bakteri. Jadi kalau sahabat memberikan 1 gelas, 2 gelas itu tidak akan apa-apa ya. Jadi semua bahan ini kita tuangkan aja ya ke dalam satu wadah, lalu kita kocek dan kita siramkan ke kolam yang mau difermentasi. Nah, biasanya fermentasian itu membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari ya sahabat. Jadi baru bisa dimasukkan benih. Jadi kita lanjut ke cara nomor 2 ya, yaitu cara fermentasi air kolam penetasan telur lele. Dimana cara fermentasi air kolam penetasan telur lele itu caranya hampir sama ya, namun kita di sini tidak membutuhkan gula aren atau molase. Jadi kalau sahabat mau fermentasi air kolam penetasan telur lele, itu setelah kakaban dipindahkan ke kolam penetasan, baru bisa dimasukkan probiotik yang 4 ini dengan garam. Nah, untuk aturannya itu sama dengan yang tadi saya bilang ya, yaitu 1:1 untuk 1 tutup botol ini, 1 garam ini, 1 tutup botol ini untuk per meter kubik air. Oke sahabat, jadi kita lanjut ke nomor 3 ya, yaitu cara pembibisan pakan pelet menggunakan probiotik yang 4 ini. Nah, itu caranya sangat mudah sekali ya sahabat. Jadi untuk per 1 kilo pakan itu hanya membutuhkan 1 tutup botol ini. Nah, lalu kita ambil air secukupnya ya, kita tuangkan larutan cairan ini 1 tutup botol, kita kucek dan kita siramkan ke pelet yang sudah disiapkan. Nah, lalu kita diamkan selama 15 atau 30 menit. Tunggu peletnya tersebut itu mengembang ya. Nah, lalu apa fungsi dari pembibisan pelet ini? Fungsi pembibisan pelet ini yaitu biar ketika kita berikan ke lele itu peletnya tidak akan mengembang di dalam perut. Beda lagi kalau sahabat misalkan tidak membibis, itu dikhawatirkan pelet yang dimakan sama lele itu banyak dan bisa mengembang di dalam perut. Dikhawatirkan juga akan menjadi over dan tidak menutup kemungkinan si lele tersebut akan mati. Jadi seperti itu ya sahabat, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.